Oke, kita sekarang akan membahas dulu ya sifat-sifat logaritma. Di depan kita sudah ada 5 sifat logaritma yang sering kita gunakan. Ya, karena kita tahu nanti ini sifatnya sebenarnya bisa kita turunkan dari definisi logaritma yang kebalikan dari eksponen gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat bahwa 5 sifat ini secara pembuktiannya. Oke. Oke, kita akan lihat dari nomor 5 dulu, yaitu sifat ke 0 sebenarnya, mungkin bukan nomor 5 tapi dia sifat ke 0. Sisanya kita akan buktikan secara urut gitu ya. Oke, kita punya pertama A log B pangkat C ini sama dengan C dikalikan dengan A log B. Gimana caranya kita melihat ini? Mungkin bisa kita melakukan yang namanya permisalan dulu. Tuh misalkan kita punya misalnya A log B pangkat C ini kita sebut misalnya X gitu ya. Kan nanti kita akan punya seperti akas by definitionnya nanti kita akan lihat bahwa A pangkat X ini akan sama dengan B pangkat C gitu. Nah, kemudian kalau begitu nanti kita akan lihat lagi yang jadi pertanyaan sekarang mungkin B-nya apa gitu ya. Oke, nanti kita lihat di sini. Kalau kita punya di sini ya, A pangkat X ini sama dengan B pangkat C. Kemudian kita bisa lihat juga di sini kalau kita buat di sini nanti A pangkat X ini kita pangkatkan di sininya dengan 1/C. Di sini kita akan punya B pangkat C yang kita pangkatkan dengan 1/C. Sehingga nanti kita akan memiliki bentuk A pangkat X per C di sini akan sama dengan B. Seperti itu ya. Ya, B pangkat C kali ya. Nah, maka dengan seperti ini dari definisi logaritma kita tahu bahwa X per C ini akan sama dengan A log B gitu ya. Nah, ini jika berdasarkan definisi ya. Misalkan definisi. Nah, dari sini nanti ini pun juga nah, di sini nanti akan membuat kita akan memiliki yang namanya X kita ini akan sama dengan C kali A log B, di mana X-nya itu adalah A log B pangkat C. Ini sama dengan C kali A log B. Oke, dari sini kita sudah bisa membuktikan bahwa ketika kita punya A log B pangkat C, maka seakan-akan C-nya dipindahkan ke depan. Oke, berikutnya kita akan buktikan dari sifat nomor 1 gitu ya. Kita akan lihat A log BC ini sama dengan A log B ditambah A log C. Nah, untuk permudah nanti kita gunakan permisalan lagi. Kita misalkan kita punya yang namanya A log B ini sama dengan X. Oke. Sama dengan X. Ini artinya ini jika A pangkat X sama dengan B. Seperti itu ya. Kemudian A log C ini sama dengan Y. Berarti ini jika A pangkat Y ini sama dengan C. Kemudian kita perhatikan bentuk yang namanya B kali C. Di sini kita akan punya berarti A pangkat X dikalikan A pangkat T. Berdasarkan sifat eksponen kita akan punya ini adalah A pangkat X plus Y. Dan nanti ini berdasarkan definisi kita punya A log B ya. A log BC ini sama dengan X plus Y. Dimana X plus Y nya juga nanti bisa kita ubah jadi A log B
tambah A log C berdasarkan permisalan kita tadi, sehingga nanti kita akan peroleh bentuk A log BC sama dengan A log B tambah A log C gitu. Kemudian untuk sifat nomor 2 itu adalah A log B per C gitu ya, ini sama dengan A log B min A log C. Nah, gimana kita melihat ini? Nanti kita lihat juga menggunakan permisalan juga. Nah, di sini kita misalkan ya sama seperti tadi, yaitu kita punya A log B kita sebut sebagai X yang artinya ini A pangkat X sama dengan B. Kemudian A log C kita sebut Y, ini terjadi jika dan hanya jika A pangkat T sama dengan C. Kemudian nanti kita lihat bentuk B per C ini sama dengan A pangkat X per A pangkat T. Berdasarkan sifat logaritma, kita tahu ini adalah bentuk A pangkat X min Y. Sehingga nanti kita akan punya berdasarkan definisi juga, dan berdasarkan definisi logaritma kita akan punya A log B per C ini akan sama dengan X min Y, di mana X min Y ini sama dengan di mana X adalah A log B dan Y-nya adalah A log C, seperti itu. Kemudian berikutnya kita akan lihat yang namanya sifat berikutnya, yaitu ini ya kita lihat. Nah, kalau kita punya A log B di sini nanti kita bisa lihat nih sebagai C log B per C log A. Nah, bagaimana kita melihat ini? Mungkin kita akan lihat ya. Kita akan misalkan juga. Lihat dulu, kita misalkan kita punya di sini nanti mungkin C log B-nya kita sebut sebagai X. Ini artinya jika dan hanya jika C pangkat X itu sama dengan B gitu ya. Kemudian kita lihat nanti C log A ini sama dengan Y. Ini artinya jika dan hanya jika C pangkat Y ini sama dengan A. Nah, sekarang kita akan lihat bentuk dari ini mungkin ya. Oke, kita lihat dulu. Kalau kita punya nanti A log B. Nah, A log B ini nanti kita lihat nih A log B. Berarti kalau kita mau melihat A log B ini akan sama dengan bentuk seperti ini ya. A log C pangkat X seperti ini. Nah, di sini nanti kita akan punya berdasarkan sifat nomor 5 tadi atau sifat yang saya sebut sifat ke 0, kita akan punya ini adalah X dikalikan A log C. Gitu ya. Maka di sini saya akan punya X log C-nya, maka di sini kita akan punya yang namanya X-nya itu adalah C log B. C log B dikalikan dengan A log C. Sehingga nanti ternyata yang akan saya peroleh adalah A log B per A log C. Ini sama dengan C log B. Nah, ini nggak masalah, kita hanya terbalik saja untuk A dan C-nya. Mungkin kalau kita ubah sedikit sekarang permisalan ya. Kalau kita punya bentuk yang lain gitu ya. Oke, karena kita tujuannya berbeda, kita ubah sedikit ya permisalannya menjadi seperti ini. Kita sekarang nggak akan maju dari sini, tapi kita akan lihat dari yang namanya A log B ini kita misalkan sebagai X, artinya di sini kita punya A pangkat X sama dengan B. Kemudian kita nanti lihat C log B ini akan sama dengan
A log ini sama, sorry bukan A log tapi C log ya. Ini C log yaitu B nya nanti kita sebut sebagai kita dari permisalan kita punya di sini yaitu A pangkat X gitu. Nah di sini nanti kita akan punya namanya X dikalikan C log A. Maka nanti dari definisi juga kita akan peroleh di sini C log B sama dengan dari permisalan kita punya yang namanya X itu adalah A log B gitu ya. A log B. Jadi cuman bermain permisalan saja dikalikan dengan C log A. Nah, di sini nanti kita akan memperoleh yang namanya dengan kita membagi ya A log B di sini ini sama dengan C log B per C log A gitu. Ya tentunya dengan syarat ya, berarti di sini mungkin A-nya nggak 1 gitu ya. Kita nanti lihat memang dari definisi awal pun biasanya kita lihat bahwa untuk A-nya nggak 1, nggak, karena ketika A-nya 1 nanti fungsi eksponennya konstan dan dia nggak punya inverse gitu, sementara atau nggak punya balikan, sementara logaritma ini adalah fungsi balikan gitu. Oke, di sini kita akan lihat yang namanya A log terakhir ya, yang namanya A log. Oke, A log B. Nah, ini kita akan punya A log B dikalikan dengan B log C. Kenapa ini nanti bisa menjadi sama dengan A log C. Ini mudah dari sifat yang sebelumnya kita buktikan, yaitu kita buat A log B, kemudian yang ininya kita buat menjadi A log C gitu ya. Ini per A log B, dan nanti kita tinggal coret di kedua ruas, kita coret ini A log B nya sehingga kita peroleh ini sama dengan A log C ya. Sekian video kali ini ya tentang sifat-sifat logaritma. Selamat menikmati.